Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gus Muklason, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, nama saya Adi Gus, dari Desa Banjaranyar, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Mau izin bertanya Gus, jika kita sudah melakukan dzikir Siro Asror sesuai yang diajarkan oleh Gus Muklason secara istiqomah, kemudian kita duduk di iksan atau di tajali, apakah iblis dan nafsu itu masih berlaku? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, hakikatnya berdoa Gus, antara yang berdoa, antara yang didoakan dengan yang mengabulkan doa, apakah itu juga satu berlaku? Dua pertanyaan Gus yang kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat ruhaniyah kita sudah betul-betul dikatakan bertajalli. Bertajalli itu berarti yang muncul dalam diri kita keakuan Allah yang segala-galanya. Maka iblis atau nafsu tidak akan pernah berlaku lagi atau bisa masuk di zona tersebut. Kita ada zona dua, Pak. Ketika saat ruhaniyah kita itu sudah ada keinginan pada Allah. Pertama adalah muraqabah. Kedua adalah musyahadah. Muraqabah itu posisi ruhaniyah sampean itu nanggung kasmaran. Nanggung keinginan banget pingin ketemu Allah. Sampai kadang Allah itu memproses Anda itu sholat menangis. Berzikir menangis. Ada proses di mana jasmaniah sampean iki bermacam-macam lah pengalaman jenengan ketika suluk itu. Macam-macam. Yang ditanyakan tadi adalah ketika saat kita betul-betul sudah bertajali, otomatis sudah dimusyahadah. Musyahadah itu sudah ahad. Di zona itulah sudah tidak berlaku yang namanya nafsu atau iblis atau jenengan sudah tidak berlaku. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Sudah tidak berlaku lagi namanya yang melihat atau menghadap, yang dihadap dan yang dilihat. Mata untuk melihat sudah tidak berlaku lagi. Itulah yang dalam Al-Qur'an Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Dan atau di dalam tauhid itulah yang dikatakan la ilaha illa ana. Surat Toha ayat 14, innani sesungguhnya aku, kata Allah, aku nih urip dulu Pak. Ana yo aku, iku Allahu sebutan Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budni, sembahan aku. Wa aqimis shalah lidzikri. Tegakkan sholat semata-mata untuk mengingat aku terus aku. Ketika sudah di zona itu, zona ahad, siapapun tidak berlaku Bapak Ibu. Makanya Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan benar. Sebab jikalau kau tidak masuk di dalam agama Islam dengan benar, dengan sempurna, maka imanmu tidak akan ihsan. Nah, iman yang ihsan itu kata Rasul anta'budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah, ketika kau menghadap dalam aktivitas apapun, ka'annaka taroh, seakan-akan kau bisa melihat wujude Gusti, seakan-akan. Padahal maksudnya yang melihat Allah adalah Allah itu sendiri. Yang kumaksud Allah bukan nama Bapak Ibu, yang kumaksud hidup bukan sifat, tetapi sesuatu yang tidak bisa kita sebut. Mengapa? Itu sudah tidak kita sebut karena bunderan wis gak ono.
Ayo nyebut apa? Ini nih, sing kula maksud Pak ya. Ini yang ku maksud. Sama dengan meja. Oke, meja ada, mesti ada namanya apa nih soal meja gila? Longan. Nek meja nih sampean buang, endi longan nih? Enggak ada. Itulah. Jadi betul Pak, nafsu sudah tidak berlaku lagi. Yang kedua, apa tadi? Lupa saya. Doa. Yang berdoa, yang didoakan, yang mengabulkan, pertanyaannya apa? Apakah masih berlaku? Oh, satu pelaku. Tinggal saya menjawab dari kacamata mana. Kalau kacamata selain ahad, ya jelas ada perbedaan nih Pak antara makhluk, antara hamba dengan Gusti. Ud'auni mrinio. Ngene lho iku. Aja njaluka. Ngono. Iki bahasa tauhid ud'auni tidak diartikan minta, ndak. Mrinio. Ud'auni mara sira kabeh ni ing ingsun. Diartikan secara umum ud'auni njaluka sira ni ing ingsun. Berarti kita jangan minta dulu sebelum bertemu Allah. Kalau Anda sudah bertemu Allah, tak pastikan nggak bisa minta kamu. Nggak bisa Pak minta. Bagaimana saya bisa minta sesuatu? Lawang tiap saat dan waktu pasti gratis. Gimana? Coba. Kalau kita ukur napas ini dengan rupiah, berapa yang berani? Enggak ada yang berani. Oke, 1 jam sampai gak oleh ambekan, tak bayar 5 juta. Gelem? Gak ada yang gelem. Enggak ada yang mau Pak. Rahman Allah dikasihkan terhadap hambanya. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Apalagi yang kau dustai nikmat Allah. Tiap saat dan waktu kita lalai terhadap Allah di situ, padahal Allah selalu melayani kita tanpa minta dibalas. Cuman siji tok sing dijaluk Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Padahal nyembahnya itu manfaatnya bukan terhadap Allah, nyembahnya kita itu manfaatnya pada diri kita sendiri aslinya begitu. Mara sirani ing ingsun, nek kuwi wis mara nang Allah. Walaupun kau tidak mengatakan Allahumma, mbuh isine apa? Allah sudah tahu. Jikalau kau betul-betul menghadapnya, mintanya terhadap aku, yo astajib. Lagi jawab. Mesti tak sembadani. Mesti tak kabulkan. Itu kalau jenengan iku betul-betul makrifat dulu kemudian minta. Tapi tak jamin gak iso minta. Diem sampean iso karena memakai etika. Bisanya kita ikut rimo ing antum kalau sudah di wilayah makrifat Allah loh Pak Bu, mesti seperti itu. Dari pertanyaan apakah yang minta terus yang dimintai perkara yang buat minta itu satu pelaku. Ya, kalau itu sudah diahad, tapi kalimat telu iku sudah hilang. Tidak ada sing jaluk, sing minta, tidak ada yang dijaluk, tidak ada perkara yang buat jaluk. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Enggak ada. Yang ada hanyalah jawas wenang. Udah di situ. Akhirnya bahasa Jawa kita diem.
diemnya justru itulah kebenaran. Ini mesti dikritik di dalam teori syariat. Kak njaluk ya sombong awakmu nang Gusti Allah. Ngoten nggih? Ya memang nih. Bapak Ibu, dadi sira seneng tatkala dicaci masyarakat, susah sira tatkala dipuja masyarakat. Itu Syekh Ibnu Athaillah kalau memberikan keterangan, ingat pujaan masyarakat adalah merupakan racun yang mematikan. Dikatakan racun yang mematikan manakala kau terbuai dengan pujaan masyarakat. Sebab sing wajib dipuja iku alhamdulillah, hanyalah Allah. Sudah jelas. Alhamdulillah tawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung agungane Gusti. Nah, di sini. Jadi iya Pak, betul, satu pelaku. Dari 3 hal tadi sudah hilang, satu pelaku namanya Ahad tadi. Ya. Ada yang lain? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gus Mukhlason dan para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Agus Subroto, saya dari Tulungagung. Tadi saya mendengar ceramah dari Gus Mukhlason yaitu tentang terang dan gelap. Artinya itu setelah kematian itu kita menuju ke terang dan gelap. Mohon dijelaskan. Kemudian apakah orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu bisa dilihat dengan kasat mata dari orang yang merhatikan, yang melihat. Terus kemudian pertanyaan lagi Gus, tolong dijelaskan perbedaan surga dan neraka menurut syariat dan marifat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan gelap dan terang, dibuka di dalam surah Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Siapapun kita, tatkala hati beriman menjadikan Allah sebagai pemimpinnya, sebagai penolongnya. Ini hanya ahli syuhud loh Pak. Ini hanya golongan ahli syuhud. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, bah penjudi, bah pemabuk, bah apapun. Jikalau Allah satu-satunya yang kau jadikan sebagai penolongmu, imammu, dan imanmu hanya pada Allah itu, bukan Allah nama yang kumaksud. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kau akan menemukan satu alam yang terang. Terang terhadap Allah. Manakala terang ini tentang alam, setelah kematianmu nanti akan dimasukkan Allah dalam alam lahut, alam berkumpulnya para kekasih Allah. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat iku gak takon marobuka. Sebab sing ditakoni luwih cetha katimbang sing takon. Sayaquluna alladziina qalu. Allah bakal ngutus malaikat itu untuk berkata, udkhuluha bisalamin aminin. Ini jawabannya. Mlebu ngene iki. Monggo, mlebu. Perjalananmu aman, tempatmu sudah disediakan. Inilah hadis Rasulullah mengatakan, sindiran sing sapa wonge bisa jawab pitakoni malaikat mungkar nakir, turune kaya kemanten anyar. Enak wae untuk kemanten anyar. Aku iling-iling biyen niku. Boh subuh aja teko dhisik. Ngono ae. Saire lho ngoten. Boh subuh aja teko dhisik. Ya wis maknane dhewe ngoten. Ana tamu akeh, tamu ndang minggato. Ndang mulya.
Aku selok garape PR. Ngaten niku, saire wong kemanten anyar lah ngono. Insyaallah. Berarti golongan inilah Bapak Ibu yang kusebut sebagai golongan ahli syuhud. Sebab mohon maaf, sinten di sini sing pernah mati? Ada? Mati suri lho, ada? Ternyata ketika ruhaniyah tinggalkan alam dunia masuk ke dalam alam barzakh, bahasa umum. Ternyata di situ ada lapisan alam. Lapis pertama adalah alam gelap di sebelah kiri, lapis yang ke kanan adalah alam yang terang benderang. Sing sapa wonge tatkalané ning donya ndadekno Allah sebagai imamnya, sebagai penolongnya. Cara ngomong imannya hanya padanya, tidak ada persekutuan, maka dia akan dimasukkan alam yang terang benderang yang disebut sebagai alam lahut. Udah satu. Dengan ayat yang sama pasal 2. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilan dzulumat. Siapa di antara kita yang tergolong ahli hijab innal walladzina kafaru disebut kafaru itu ingkar ambek ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, maka dia disebut sebagai orang yang menjadikan tauhid nafsu sebagai imamnya, nafsu sebagai pemimpinnya, penasehatnya. Apa akibatnya? Yukhrijunahum minal nuri ila dzulumat. Kita akan masuk di dalam alam yang gelap. Kalau nggak percaya ndang mati yo. Ya. Ngene gak kerasan bali oh. Estu. Bahasa gelap dan bahasa terang. Gelap terhadap Allah, terang pada Allah. Dan ayat ini didukung dalam surat Al-Isra ayat 72. Allah berkata, "Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila." Barang siapa saat di dunia ini mata hatinya masih gelap terhadap Allah alias buta, maka di akhirat pun juga begitu, wa adallus sabila, dan jalannya lebih gelap lagi atau lebih sesat lagi. Ini berarti mafhum mukhalafah ayat Al-Isra ayat 72, sing sapa wonge barang siapa saat di dunia mata hatinya sudah tidak buta terhadap Allah alias terang, terus mati, maka dia masuk di alam yang terang. Ngoten lho niku maksudnya. Mafhum mukhalafah iku maksud kebalikan ayat itu. Ayatnya kan ngomong, barang siapa saat di dunia mata hatinya masih gelap buta terhadap Allah, kemudian meninggal, dia pasti di akhirat juga begitu. Berarti lawan katane, barang siapa saat di dunia hatinya sudah makrifat pada Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Mongko lewat ayat ini saya berpesan jenengan ojo mati dhisik nek gak ati sampean tutupi iku sudah hilang. Lha ngoten nek wis ilang wis budal ora apa-apa. Iku yo gak kena dijaluk, nek teko gak iso ditolak. Sing mesti suatu saat datang. Pun itu yang pertama. Yang kedua tentang husnul khotimah ambek su'ul khotimah. Dengan su'ul khotimah apakah bisa dilihat secara kasat mata? Tidak bisa. Kasat mata yang dimaksud kasat mata dohir tidak bisa. Cirinya hanya itu. Cirinya hanya yang di depan tadi Pak. Kalau di dunia hatinya sudah condong pada Allah, maka mesti husnul khotimah. Tergantung Allah. Ninggalnya itu dilewatkan sakit atau hal-hal yang lain, itu urusannya Allah. Urusan Allah. Apakah lewat kecelakaan? Apakah lewat tenggelam? Ada banjir, katut. Apakah orang perempuan waktu melahirkan? Atau apapun, itu sistemnya Allah sendiri yang mengatur. Yang jelas barometernya husnul khotimah adalah hati sudah tidak buta terhadap Allah. Bahasa Rasul mengatakan, man akhiru hayati qauli la ilaha illallah fadkhalal jannah. Sing sapa wonge akhir pati iku ngucap la ilaha illallah, maka surga jaminannya.
Duduk sing dimaksud diwaca iku, Pak. Maknane la ilaha illallah itu gimana? Ngoten lho. Ternyata di sini harus ada nafi dan isbat. Nafi menghilangkan rasa iman di dalam hatimu selain Allah, yang tadinya kita ada iman keduren, hilang no. Isbat tetap no Allah, maksudnya imannya, iman di dalam hati kita hanya hidup itu. Illa billah. Munculnya rasa, datangnya rasa itu semata-mata datangnya dari Allah. Imannya harus di situ. Itu loh maksudnya nafi isbat. Bukan jasmani. Jasmani asalnya lemah, balik nang lemah, bos. Ruhaniyah asalnya dari Allah, harus kembali ke lah iki Pak, bali ini niki iku tono apa sing wis den lakoni oleh Nabi Adam. Adam dalem kuwi pingin bali ning negeri asal mudam. Nggih Gusti. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kesalahanmu tak sepuro Dam. Kalau awakmu gelem nrimo kalimat iki. Fatalaqa mongko nrimo sapa Adamu Nabi Adam min rabbih saking pangerane Nabi Adam nrimo apa kalimatin. Maksudnya kalimat ini adalah ajaran hakikat, ajaran dinul hak. Dengan ajaran itu Anda bisa khalwat untuk sampai ke makrifat. Fataba alaih, maka tobatnya Nabi Adam iku diterima. Jenengan iki dosa sing ana kaitane ambek jasad, mbuh ngutil, mbuh ngelokno wong, mbuh zina dan lain sebagainya. Mohon maaf, luwih-luwih dosa sing ana kaitane dengan ruhaniyah, yaitu perbuatan syirik jali ataupun syirik khafi. Fataba alaih, diampuni. Ali Imran 31. Tadi saya katakan, jikalau kau ingin dicintai Allah, ikuti aku. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, menerima kau sebagai kekasihnya. Nah, kemudian dosa-dosa kesalahan jasmani dan rohani diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Niki nek gelem, sebab wong nek wis laku ning kuno atine, hasud hilang, takabur hilang, riak hilang, tomak hilang, dan lain sebagainya. Udah nggak ada. Hatinya sibuk berkasih mesra terhadap Allah. Nggih niki ruhaniyah sing edan nang Allah pun. Kadang-kadang ngeten niki sampak gak gelem nyambut gawe, Pak. Secara fisik loh ya. Ada wis mau nyambut gawe, nggak mau. Sibuk hatinya berzikir terus. Ada yang seperti itu. Saya sendiri ya juga tidak menyalahkan. Karena yang memperjalankan semuanya itu adalah Allah. Suka-suka Allah meletakkan si hambanya di tempat ini, di tempat itu urusannya Allah. Kita itu bisanya mengalir seperti air itu. Jadi husnul khotimah itu tidak bisa dilihat kasat mata dohir, tapi bisa dilihat kasat mata batin. Caranya, lihat orang ini menolak ajaran Rasulullah apa enggak. Kalau nolak sudah bisa dipastikan. Itu proses awal. Yang ketiga, apa tadi Bang Pak? Jaluk diterangki. Oh, surga dan neraka, ya. Surga dan neraka secara syariat sudah maklum, Pak. Itu akan terjadi setelah hari kiamat, yaumil kiamah, yaumis sa'ah. Hari kiamat, hari kebangkitan, hari hisab, kemudian nguat siratul mustaqim, di situ ketemu surga atau neraka. Besok nek wis dunyane dikukut, lah ngono to? Iku sarengat. Lah hakikatnya adalah apa sih syariat itu? Apa sih hakikat? Syariat itu ilmu, sistem, atau bahasa sepeda motor. Thariqah itu adalah jalan atau nama sebuah aktivitas apapun. Itu thariqah. Mbah Dimyati itu kalau ditanya, Mbah jenengan thariqah ya apa Mbah? Ngaji, sholat, maem, apapun aktivitas itu beliau mengatakan thariqah.
Lah syariate ilmu. Ilmune sholat bagaimana? Oh begini. Torikoe, yo nama sholat itu. Allah menghadapkan toriko itu untuk supaya kita bertemu Allah. Apa hakikatnya? Apa tujuannya itu? Apa tujuannya dengan sholat? Apa tujuan kita kerja? Apa tujuan kita makan minum? Semua jawabannya beda-beda. Kalau kita ahli hijab, mesti tujuannya sholat kita pengen masuk surga, pengen ganjarannya, wakeh. Lama tuh padahal itu makhluk apa Allah? Makhluk, ciptaane. Kita kerja, yo otomatis cari bayar. Kita makan, pingin kenyang. Kita minum, pingin hilang dahaga. Begitulah kita ahli hijab itu seperti itu. Tapi kalau kita ahli syuhud, beda. Apa tujuan kita sholat? Apa hakikatnya sholat? Bertemu Allah. Nah, iki kudu di ngelmoni. Kalau nggak ada ngelmune, nggak bisa. Nah, nyatanya hakikat bertemu itu disebut ma'rifat. Makanya secara hakikat surga dan neraka di dunia ini sudah terjadi, Pak. Bojo muring-muring jenengan guyang-guyu. Karena melihat semua apa yang muncul dan timbul dari garwa itu adalah Allah. Ala inna auliya Allah. Ingatlah sesungguhnya kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena dia selalu melihat Allah yang tidak melihat garwa, hatinya la khaufun, gak ada rasa takut. Walahum yahzanun, gak ada rasa khawatir atau gelisah. Akhirnya nek digawe ndagel, oh Gusti Allah ngoceh. Ya iki jenenge wong dipe gak teles, dikum gak garing. Jadi goyang guyu, diwenehi rezeki yang guyu, diwenehi balak yang guyu. 4 hal yang dihadapkan Allah, nikmat, balak, taat dan maksiat. Keempat iki makhluk kabeh. Jenengan oleh karena sibuk mengahadkan Allah, maka enggak ada kata susah. Ngomong ngomong kan ilmu. Nek wis laku kan wis gak ngomong. Tinggal ngetrap nih lah. Waktu ngetrap ke iku Pak, akhirnya jadi gampang. Sering-sering jenengan lelampah pikir. Seberat apapun itu tidak akan menjadi berat, akhirnya menjadi ringan. Jadi surga itu adalah di dunia ini Anda sudah menemui dengan bentuk jenengan iki bertemu Allah. Teng mriki. Lah neraka sama di dunia ini. Ketika jenengan iki menghadapi beberapa takdir, berhubung hati ini tidak melihat Allahnya tapi melihat makhluknya. Iman kita terhadap makhluk, nyun sewu tuku jeruk. Lah kok jarine terus sing dodol yang jual legi Mas, dibawa pulang dipangan jadi gak muring-muring ah, mesti muring-muring jenengan, hati panas mbok ni dobol jeruk kecut diwarah legi. Jari sing dodol ngene, Mas aku ya jane kepingin legi, terus dikembalikan kepada yang menanam, aku ya kepingin legi jane tapi jebule kok ya kecut. Ini urusannya Allah wis. Karepe sing nandur, sing dodol, sing tuku, iku pingin jeruk itu manis. Tapi nyatane dibikin Allah kecut. Wis tah. Neraka nggone sampean ambek aku, nek gak ndelok Allah mesti ngoten. Mesti ngoten. Neraka. Panas ning ati. Duit gak nyekel, utang durung lunas, bojo minggat. Wis akhirnya napa Pak? Ana duit 10.000 nang ngene pasar tuku tampar, kendak. Wis spekulasi. Ngene iki neraka iku ya ngeten iki. Ning ati sampean, surga ya ning ati, neraka ning secara kacamata hakikat bukan syariat. Pun salah paham. Nih, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Gus. Tepangaken Gus, nama saya Agus saking Kademangan. Mohon izin bertanya Gus. Yang pertama, di dalam tauhid itu kan kita dikenalkan 4 tahap.
la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Dan di dalam sistem juga itu kan ada, untuk menuju makrifat itu kan ada dua sistem. Yang pertama adalah sistem wasilun, dan yang kedua adalah sistem majidubun. Pertanyaannya Gus, bagi si salik yang wusul, yang tapi belum wusul-wusul datang Gusti Allah, niku hukumnya pripun Gus? Apakah cintanya itu diterima ataukah gimana Gus? Mohon pencerahannya. Terus ingkang kaping kalih niki terkait mimpi Gus. Suatu ketika saya bermimpi, di dalam mimpi saya itu dawuhe cuman bismillahirrahmanirrahim. Itu menurut hakikat gimana Gus? Matur suwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, kita dikenalkan terhadap Tuhan kita lewat nama. Tauhidnya wong Islam la ilaha illallah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Surat Maryam ayat 36. Manakala Tuhanmu iku Allah, Tuhanku ya Allah, fa'buduh, maka sembahan Allah. Hadza utawi iki dembah nang Allah iku siratun dalan mustaqimun kang jejeg. Iki nama dulu diajarkan kita di syariat. Melangkah berikutnya tauhid la ilaha illa huwa, munculi namanya dzikir sir. Nek tadi yang awal la ilaha illallah dzikir jahr. Dikenalkanlah kita sifat-sifat Allah, ciri-ciri sing duwe jeneng Allah iku yang bagaimana. Akhirnya muncullah yang namanya sifat wajibnya Allah dibagi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Ini tak kupas habis ketika saat Ramadan. Sampai nek pingin tahu dasarnya tauhid, sifat-sifat iku suk Ramadan nang Jaya Baru. Tak ingoni, gak usah bingung sahure bukane ojo sangu wis, sing rokokan ya rokokono, sing ogak yoga ora usah dipikir, tempat wis tak siapno, dene gak cukup yo nang emperane masjid wis ngoten mawon. Sing penting sampai dapat izin dari istri atau suami atau anak, jangan kesana gak pamit itu namanya minggat yuk. Jangan ngomong penak-penakan, bila perlu sak keluarga kawon kabeh, anak bojomu kawon kabeh, paling suwe gur 15 dino. Ya, 15 dino. 15 dino tok tiap hari kita ngaji, kita hari yang ngaji. Iku jenenge ngaji Ramadan. Makanya dalam bulan Ramadan kami tidak menerima pengajian di luar. Karena saya fokus di pondok. Kalau kita sudah mengenal tauhid la ilaha illallah, dzikir khofi atau sirri, maka lanjutkan di tauhid la ilaha illa anta. Munculnya itulah dzikir sirul asrar di dalam surah Al-Anbiya ayat 78. Menceritakan tentang Nabi Yunus. Ketika saat beliau itu menggerutu hatinya dikarenakan kaumnya tidak mau menerima ajaran dinul haq. Menggerutu, ya Allah hancurkan kaum ini. Sebetulnya nggak boleh. Karena si Yunus nggerutu akhirnya dihukum maneh Gusti Allah. Ambek Gusti Allah dengan bentuk dimakan ikan nun. Gitu, wis kata cerita no detailnya dipangan iwak nun. Artinya dia disuruh kholwat. Makanya jenengan sok ngaji dasar tauhid langsung kholwat ning pondok, oleh ning omah ya oleh. Berbeat langsung dilakoni, kholwat di rumah atau di pondok sama saja. Sebab ning pondok ya ono Gusti Allah, ning omah ya ono Gusti Allah. Lalu itu dikembangkan, akhirnya ketemulah kita zikir yang terakhir la ilaha illa ana. Artinya rohaniyahmu sudah mencapai makrifat pada Allah. Wis nek ana kuno mesti kuwi gendeng le. Gendeng nang Gusti Allah maksude. Pertanyaannya adalah apa man? Hah? Oh ya. Salik yang suluk belum wusul terus ke tengan pati. Lah kan ada. Terus bagaimana? Ya kuwi jeneng ngrepotno Gusti Allah. Balik gak gelem budal dhewe njaluk dijemput.
Ini nanti Allah sendiri yang menjemput panjenengan, yang bimbing jenengan, karena Allah sudah berjanji akan ditemui pada waktu yang sudah ditentukan. Siapapun dalam hatinya sudah ada keinginan bertemu Allah, wa man kana yarju liqa Allahi, liqa Allaha, liqa bertemu pada Allah, maka fa inna ajalallah la'at, Allah berjanji pada waktu yang sudah ditentukan untuk pertemuan. Berarti nek jenengan sampai sedo durung wusul, kok ning ati sudah imannya hanya pada Allah alias tidak ada syirik, maka jenengan iki dijemput, iku jenenge ngrepotno wong, ngrepotno Gusti. Wis padha ambek kula ngaji, aku gak pengin ngrepotno sampean, budal dhewe. Mung wae cuman saja tolong kasih Sherlock. Jangan hanya alamat saja. Sebab pernah saya ke Surabaya dikasih alamat saja, nggak nyampe enggon mlebu omahe wong. Wis, saya kasih waktu setengah jam, kalau nggak dikasih Sherlock saya pulang. Kemarin di Mojokerto sendiri juga begitu. Sudah saya cari ketemu masjid, udah nggak ada, nggak sesuai dengan alamatnya. Sherlocknya itu bukan Sherlock pemberian. Nanti Sherlock alamat itu yang kami tembak, akhirnya salah alamat. Pulanglah saya. Di tengah jalan dibengok, Gus, karena tahu mobil saya kembali lagi. Sumpah tak tinggal mulai. Wis karing nyerlok tok ae jelik nilak apa enak to ya. Nek gak gelem nyerlok ya jemputan. Wis pilih jemput apa nyerlok, wis ngoten mawon. Jadi mohon maaf, memang enak Pak dijemput itu. Sudah gak mikir dalan, kesasar ya gak lah ngoten nggih. Tapi aku yakin jenengan yang sudah wusul, sudah pernah bertemu Allah atau sudah ke tempatnya, gak usah takon, gak usah map. Jenengan lah yang sudah tahu tempat sini loh ya. Langsung Jogja, Jogja. Yang tidak tahu, bingung Pak. Untung dikasih Sherlock, bisa. Kita dikasih petunjuk dan lain sebagainya, nyampe lah. Jadi jenengan jangan khawatir kalau tidak nyampe pada tujuan, jangan khawatir. Jangan khawatir. Allah sudah berjanji sendiri akan menemui panjenengan. Sing penting ning ati sampean itu sudah ada kehendak karep bertemu Allah. Yes, itu yang pertama. Terus yang kedua, hakikat bismillah. Oh yes. Oke. Tapi pun ditulis seperti apa yang saya terangkan ya nanti ya. Biar gak jadi gegeran nanti. Saya tulis secara syariatnya dulu. Makanya ini bisa dijadikan wifik. Wifik dalam hal untuk mencari ma'isyatu dunya. Jadi ilmu kasyaf ya. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang welas asih ing dalam dunya. Ini diberikan Ar-Rahman terhadap seluruh umat, baik yang beriman padanya atau tidak. Ar-Rahim hanya diberikan terhadap yang beriman aja. Bon, iku syariati. Berarti dengan nama syariati dengan nama Allah. Nama Allah. Iki walaupun syariati bilang dengan nama Allah, hatimu itu harus masuk bukan nama yang memiliki nama. Umpama tak tulis, umpama. Kak tak tulis. Tak woco mawon. Maksudnya adalah sesuatu yang tidak bisa kami sebut. Karena itulah Ar-Rahman Ar-Rahim datang. Ar-Rahman rasa seger, bisa menghilangkan dahaga. Ar-Rahman ini. Lah Ar-Rahimnya mana? Basirohmu bisa ketemu Allahnya. Loh di sini. Imannya hatimu itu tidak pada makhluk ini, tetapi pada hidup yang innahu sesungguhnya Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suci iku mukhitun
sing nglimputi. Otomatis ini tidak lepas dari sirul asrar dzikri. Sehingga semua apa yang terjadi itu Pak tidak terlepas dari bismillahirrahmanirrahim. Hakikat sak makrifate. Jadi syariatnya tetap kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Tetapi hati sampean itu masuk di dalam musyahadah Allah. Masuk dalam yang memiliki nama Allah. Di mana? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau ngombe banyu ini, minum banyu kebutuhannya jasad. Ngombene jasad iku banyu. Wudune syariat ya nganggo banyu. Tapi ngombe minumnya ruh, bukan air. Apa? Hidup yang ada di sini ini itulah minumnya. Wudunya ruh, yaitu hidup itu. Bukan tohirun mutahhir, maul mutlak, bukan. Wudu sampai harus memakai tohirun mutahhir, air suci dan mensuci yang disebut air mutlak, bukan air mustakmal. Banyu ini. Tapi wudune roh, minumnya roh, ya hidup itu tadi Pak. Inni wajjahtu wajhiyah, kata Nabi Ibrahim dalam surat Al-An'am 79. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku, yaitu iman. Iman yang benar yang disebut rasa. Ku arahkan rasa di dalam diriku, wajhiyah terhadap urip hidup. Ruh di dalamnya, ruh ada rasa. Di dalam rasa itu ada cahaya. Di dalam cahaya ada urip atau hidup. Di dalam ruh ada iman. Ya rasa itu yang maksudnya iman yang sudah ihsan, kata Rasul, anta butallaha ka'annaka taroh. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, fa ilam taroh, ya seakan-akan kau selalu dilihat Allah. Itulah bentuknya sirul asrar. Setelah ini terus sampai dawamkan, sampai istiqomahkan, baik di dalam aktivitas sholat maupun di luar sholat, maka Allah akan mendatangkan yang namanya cahaya nur ma'rifat. Surat An-Nur ayat 35. Nur ma'rifat hanya diberikan terhadap hamba yang dia kendaki. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya di atas cahaya maksudnya adalah cahaya ma'rifat. Itu diberikan pada hamba yang dikehendaki untuk menerangi jagate ati supaya dengan begitu ruh ini bisa sampai pada hidup. Alias ma'rifat. Jelas? Berarti wasilahnya ruh terhadap Allah, talinya ruh terhadap Allah adalah zikir. Yang dimaksud zikir adalah eling. Zikir bahasa Arab, eling bahasa Jawa, eling ingat bahwasanya semua apa yang terjadi itu sebagai pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud zikir. Kembali kepada pertanyaan tadi. Apa pertanyaanmu? Mimpi? Oh bismillah. Jadi bismillah yang dimaksud adalah secara hakikat jenengan hati harus wajib makrifat pada Allah. Sehingga hanya dengan Allah itulah semuanya akan terjadi. Ar-Rahman baik, Ar-Rahim baik. Berarti semua apa pergerakan makhluk di dunia ini yang menggerakkan hanyalah Allah. Itu Ar-Rahman. Segala apa yang Anda terima untuk menuju Ar-Rahim, makrifat Allah, ya hanyalah Allah. Dan ini hanya diberikan terhadap orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa mereka yang dikehendaki cahaya makrifat itu didatangkan? Merekalah yang yastami'unal qaula. Az-Zumar 18. Merekalah yang sudah bisa menerima, mendengarkan dinut tauhid, wa yattabi'una ahsan. Mereka mengikuti
petunjuk-petunjuk dino tauhid itu untuk sampai pada makrifat. Sekarang sudahkah kita menerima ajaran ini? Kalau belum, berarti kita golongan orang yang tidak dipilih oleh Allah. Kalau iya, itulah golongan yang dipilih oleh Allah. Sedangkan yang dipilih itu jumlahnya lebih kecil daripada yang tidak dipilih. Sampai pilihan kepala desa, sing dipilih iku gur piro, sing gak dipilih gur piro. Sampeyan hitung dhewe. Mangkane nek ngaji babagan tauhid, ojo heran nek tauhid. Tapi nek ngaji babakan hukum-hukum syariat nyun sewu apalagi orangnya viral. Apalagi orangnya itu pinter banyol. Lah, sapa sing ngaji? Pak Gendut. Oh, wadales. Udan-udan iki pawarane ae. Sapa sing ngaji? Klason. Wis. Nggih mohon maaf, Pak. Saya tidak hanya melayani umat itu di Jawa, saya pun di luar Jawa, di Lampung, di Riau, juga di Palembang. Ya. Makanya mohon maaf jikalau kami terbentur dengan jadwal-jadwal itu. Mulai Januari saya khusus yang rutinan ya. Mohon maaf gelemo nek tak gawe gantenan ambek daerah liya. Karena semuanya juga umat pingin jaluk dikei rutinan gitu loh ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi udah cukup ya? Oke. Oke, masih ada Bapak Ibu? Jam 11 kurang seperempat. Ada lagi? Monggo. Aku manut mawon. Mana mic-nya tolong gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bapak Eko dari Tulungagung. Ji. Mohon izin bertanya Gus. Niki mbok bilih bapak-bapak kali ibu-ibu wonten mriki wonten ingkang dereng paham. Niku ada dua kalimat yang didawakan oleh Allah. Ketika aku ingin mengarahkan hambaku ke jalan kebajikan, maka tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi. Dan sebaliknya, ketika aku menggiring hambaku ke jalan kefasikan, tidak akan ada pula satu makhluk pun yang bisa menghalangi. Nah, itu sudah bertanda bahwasanya semua aktivitas di dunia ini adalah tidak luput peran dari Allah itu sendiri. Nah, tadi yang didawakan oleh Gus tadi, nah pertanyaannya, ketika ada seorang melakukan perbuatan maksiat ataupun yang tadi didawakan oleh panjenengan, ketika ada orang menolak ajaran dinul haq ini, di situ seakan-akan hakikatnya yang menolak adalah si Allah itu sendiri. Pertanyaannya, di manakah letak kesalahan si manusia itu, Gus? Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandang saya kalau kacamata hakikat nggak ada yang salah. Kalau sudah sampai ke akar. Tetapi sebelum ke situ otomatis kan ada proses kacamata sarengat. Kalau menjawab saya kacamata sarengat, maka disitulah letak kesalahan dari si makhluk kita sendiri. Karena proses. Sekali lagi saya katakan, kalau jawab saya dari kacamata hakikat makrifat ini, nggak ada yang salah. Bagaimana jenengan saya katakan salah, wong jenengan nggak ada. Paham ya? Yang ada cuman Allah. Masa Allah salah? Lah nggak ada dah. Itu kalau sudah di kacamata hakikat. Berhubung proses kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah ini ada proses. Dari Nur Muhammad, dari hidup ke Nur Muhammad, dari Nur Muhammad ke Muhammad yang disebut Insanul Kamil. Innalillahi. Sekarang dituntut wa inna ilaihi rajiun. Nyun sewu. Saya ulangi prosesnya, dari hidup sesuatu yang tidak bisa kami sebut, terus muncul Nur Muhammad muncul ruh muncul Insanul Kamil.
di dunia ini. Sekarang kita dituntut untuk kembali. Wa inna ilaihi rajiun. Syaratnya semua nama itu harus fana. Harus fana. Lah, proses kefanaan inilah Bapak Ibu, saya menjawab, ketika saat Allah menyesatkan satu hamba, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Jikalau Allah memberikan hidayah terhadap satu hamba, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Bagaimana ini? Apakah ada letak kesalahan manusia? Lah, tak jawab dari kacamata syariat atau proses. Letak kesalahan kita itu hanya satu. Sami'na wa asoina. Ketika saat Rasulullah menyampaikan dinul haq ini terhadap umat terpecah menjadi dua. Wa minhum man hadallah. Mereka yang mengikuti Rasulullah sehingga disebut sami'na wa atokna. Akhirnya dialah yang diberi petunjuk oleh Allah sebab mau menerima ajaran Rasulullah. Yang kedua, sami'na wa asoina. Wa minhum man haqqat alaihi dholalah. Sebagian besar di antara umat manusia itu menolak. Sami'na wa asoina, menolak. Dengan begitu maka Allah menyesatkan dia. Berarti dari kacamata proses, sebab kita menolaklah, akhirnya Allah menyesatkan. Terus yang diberikan petunjuk terus Pak, seret akhirnya teng akad. Terus jawabnya ya apa nih akad? Lah iya, sing gawe aku koyok ngene ya Gusti Allah, sing nyesatno iku ya Gusti. Bagi jenengan yang sudah di sini tidak akan pernah bisa menyalahkan terhadap siapapun. Karena selain Allah termasuk dirinya itu sudah tidak ada. Bagaimana bisa berkomentar perkara yang tidak ada? Nyun sewu, sifat wujud itu wajib Gusti Allah. Oke. Lawane wujud Adam tidak wujud ikut dadi sifat wajib kita sebagai makhluk. Apa mungkin perkara yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Gak mungkin tak? Gak mungkin. Kita itu wujud rumongso wujud Pak. Asline ora wujud. Gara-gara rumongso wujud, kita inilah sebagai penghalang rantainya nafsu. Akhirnya kita tidak tahu sebetulnya yang wujud. Mohon maaf. Berarti yang bisa melihat yang wujud itu harus yang wujud. Berarti sinyawang Allah ya Gusti Allah. Roy gak ono ganti Allah. Penak nggih ngomong nggih. Lho Gusti Allah diganti-ganti. Wis nek gak paham, lakonono kholwat nanti paham dewi. Lho ngoten lho. Pun. Gur kuwi tok takok. Pun. Monggo Mas, jenengan yang di belakang itu tadi yang sudah kadung berdiri. Cara mic-nya tolong. Mungkin satu kali Pak ya. Karena kita keterbatasan waktu. Besok jam 7 aku yo kerja ya. Waduh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung mawon nggih, Gus. Langsung ke pertanyaan niki setelah berpuasa apit weton. Niki hati kok masih merasa belum sempurna puasa kita ini. Tekas mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpuasa itu kita mengacu pada hadis Rasulullah terkait masalah anak muda. Hei arek nom, kuwi nek wis kuat nikah ndang nikah. Nek gak mampu nikah poso. Berpuasalah kamu. Maksudnya untuk meredam syahwat dalam dirimu. Yun sewu Pak, yang ditanyakan adalah puasa weton. Ini sanadnya nggak ada, secara syariat nggak ada. Tetapi secara hakikat Allah meletakkan hari kelahiran Anda itu gak ngawur. Tafaulnya dalam satu hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Mengapa kita diperintahkan untuk berpuasa di hari neton? Itu semata-mata untuk tafaul, supaya ruhaniyah kita itu betul-betul kembali
Fitrah sing asali fitrah ya fitrah. Maksudnya fitrah bebas, terbebaskan dari hawa nafsu. Iki lho namanya fitrah. Lah, boleh poso apit, boleh poso 1 hari. Niatnya tetap kita itu adalah membersihkan kotoran hati dalam rangka menghadap, mendekat dan bertemu Allah. Cuman di situ kalau bisa Anda tinggalkan makanan yang ada kaitannya dengan hewani. Loh itu. Mengapa hewani harus kita tinggalkan pada saat berpuasa 3 hari atau 1 hari itu? Karena munculnya nafsu itu berangkat dari hewan. Wong tujuan kita mujahadatun nafsi adalah nemek menjinakkan nafsu. Itu kalau jenengan mampu. Gak makan iwak, loh, gak makan hayawan. Cuman waktu poso tok sedina kuwi kok mosok ya gak mosok abot rek. Mboten toh? Lah, ini sebagai pendorong aja. Kuncinya Anda untuk bisa lekas wusul itu ada di surat Al-Insan ayat 25-26. Berzikir. Pagi sampai sore bahkan malam sibukkan hatimu berzikir pada Allah. Yang kumaksud zikir ini adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir yang bisa menentramkan hatimu. Zikir yang menentramkan adalah zikir yang Anda ini bisa bertemu Allah. Mana zikir yang bisa bertemu liqo datang Allah? Kuncinya ada adzikru bisiril asrar. Oke. Cukup Pak nggih? Nggih, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah Allah menyapa terhadap hambanya dari segala sudut apapun. Di situ ada 2 golongan hamba, ada yang memperhatikan, ada hamba yang mengabaikan. Mudah-mudahan anak turun kita digolongkan Allah terhadap hamba yang selalu memperhatikan seruan Allah ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin. Iftah lana bi futuhil arifin. Wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumiddin. Nawwir qulubana wa ilaihim binuri hidayatika wa ma'rifatika fid dini wad dunya wal akhirah. Yassir lana wa ilaihim fi kulli umurina fi kulli umuridin wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.